pernah membenarkan apa yang dia lakukan, apalagi cara dia yang memviralkan itu. Tapi di tengah dia dengan hujatan yang dia terima, kemudian ada kesalahan yang dia lakukan dan itu fatal, itu tuh kayak saya merasa bahwa I need to give her support gitu loh, dan bantu mengingatkan bahwa ini kamu salah, bagian ini kamu harus minta maaf, apalagi kamu santriwati dan seterusnya gitu ya. Ya ini adalah orang tua, udah deh, kayak jangan lihat yang lain-lainnya gitu, dia lebih tua dari kamu. Ya aku ingin berdiri di samping dia untuk bisa mengingatkan itu. Kemudian yang kedua, kayak maybe gitu ya, saya tidak menyalahkan teman-teman yang gak berani berdiri di samping Sahara secara langsung gitu, tapi lebih ke aku pengen dia merasa bahwa sesalah-salahnya kamu, ayo kita sama-sama melalui ini supaya kamu bisa belajar dari semua peristiwa ini. Itu selanjutnya. Kemudian saya tuh melihat dengan mata kepala saya sendiri gitu, bahwa kan ketika saya tuh stand with, jadi kayak mencoba untuk secara terbuka kali ya, secara terbuka ngomong, bikin VT di TikTok itu, ketika tuh saya tuh bener-bener ngeliat dengan mata kepala saya sendiri bukti yang saya lihat. Kayak apalagi satu, saya nanya, emang itu bener ya video-video itu? Ya bener. Dapat dari mana? Itu katanya HP-nya sempat diservis, dimintain bantu servis, bahkan dipegang 10 hari kan katanya. Yakin kalian nggak berbuat jahat untuk mencoba memfitnah Yaimin dan seterusnya? Aku nanya secara terbuka gitu ya. Ya diceritain, dan aku tuh coba HP-nya, dan HP-nya itu bukan hanya satu yang aku lihat guys, ada 2 kebetulan yang aku lihat. Di satu HP itu melalui 2 nomor, terus ada satu HP lagi. Dari yang aku scroll itu bukan disebarkan oleh orang atau menurut yang diterangkan oleh Yaimin. Yaimin sendiri yang mengirim video-video itu. Dan belum lagi tetangga yang lain yang mengalami kisah yang sama sebenarnya seperti Sahara, dan dia speak up, tetapi dia melalui keterangan yang dia tulis, karena sekarang dia lagi di Australia, lagi ujian doktoral di Australia, tapi dia bersaksi melalui tulisannya dia. Tulisan dalam artian keterangan tertulis ya. And yang membuat keterangan ini dia adalah seorang psikolog gitu, artinya psikolog keluarga pula, dan dia mengalami apa yang dialami oleh Sahara. Cuma memang Sahara ini ya salah aja responnya gitu. Gue juga sayangin sih, lu ngapain kayak gini kan. Itu guys, jadi bukan hanya 1-2 orang. So saya lebih kepada saya tidak pernah mau membenarkan apa yang sekarang kalian persoalkan ya, soal adab itu sudah pasti. Dan tentang parkir itu banyak cerita yang bolong juga di publik ya, yang diperdebatkan gitu. And itu biarlah menjadi kalau itu tuh dilaporin gak sih? Yaimin ngelaporin gak sih? Yaimin tuh ngelapornya pencemaran nama baik ya kalau nggak salah ya. Tapi persoalan lahan-lahan itu tuh ceritanya kompleks banget guys. Aku tuh bingung mau nyeritain dari mana ke mananya ya. Tapi yang pasti kayak misal ya, cerita ini nih tuh yang paling lucu tuh itu tuh kayaknya ada deh satu pengacara ya yang juga bikin VT tuh, yang kayak dia tuh mengalami kayak, maksudnya gini, kalau kita ya, kalau teman-teman juga pasti menangkapnya tuh Yaimin ini berinisiatif membersihkan lahan yang di depan yang banyak rumputnya itu, yang katanya inisiatifnya Yaimin. Kemudian biaya pembersihannya 12 juta.
itu tuh pertama, dia membersihkan itu inisiatifnya dia, dan tidak ada pernah penyampaian kepada siapapun bahwa dia membersihkan itu supaya rentalnya Sahara itu bisa punya lahan parkir yang lebih besar. He never say that gitu. Bahkan ketika yang punya tanah itu ditanyai keterangan, gak pernah Yaimin ngomong itu. Malah dibilangnya untuk santrinya kan. Dan itu saksinya bukan cuma Sahara sebenarnya, ada tetangganya gitu, ada tetangganya yang kayak misal bakar-bakar sampah apa dan pokoknya tuh ya mungkin gini ya, kalau kita tuh melihat orang tua, ya namanya orang tua gitu ya, mungkin ya Imin pengen berinisiatif aja, bersih-bersih dan lain sebagainya, berinisiatif biar kebuka aja nih ya kan, yang tadinya rumput banyak banget dan lain sebagainya. Ya dari sisi Yaimin, inisiatifnya Yaimin yang dia pikirkan sendiri itu adalah konsep yang benar dalam pemahamannya dia. Tapi ternyata bagi lingkungan sekitar itu tuh annoying gitu. Nah makanya ini tuh ya lagi-lagi memang tentang berhidup apa ya, kehidupan masyarakat sih, kehidupan bertetangga, warga kompleks yang tidak hanya dengan rumah samping ke samping, tapi itu yang kayak bener-bener keseluruhan warga gitu yang ada di kompleks itu. Jadi makanya kan Yamin dalam media-media yang mewawancara dia itu kan selalu menyampaikan dari sisi standarnya dia ya, pemahamannya dia bahwa apa yang dia lakukan itu kan sebenarnya pengen ngebantu, pengen ngebersihin. But sometimes memang standar yang kalau kita ya, misalnya gue pengen bersih-bersih ya biar ini gitu, bakar-bakar apa dan begini kan banyak ininya. Tapi belum tentu kebaikan yang menurut kita itu baik itu nyaman untuk orang lain. Ternyata ada hal yang dampaknya itu buat orang lain itu nggak nyaman. Misal ya, ada tetangga yang Yaimin ini kan bukan resmi, apa sih namanya, menempati rumah itu kan sekitaran bulan Maret ya, Maret 2025. Ada tetangga rumah yang tinggal di situ udah bertahun-tahun guys, bertahun-tahun tuh tinggal di situ, dan rumahnya bertahun-tahun lah, dan rumah itu tuh nggak pernah kemasukan ular. Ini ada kesaksiannya dia. Aku spill dikit aja ya guys, nanti kalau kebanyakan spill kalian juga nggak karena ini ya. Jadi ketika Yaimin ini pindah ke tempat itu, kemudian dia bersih-bersih, dia bakar lahan yang dia pernah ceritakan sendiri. Kemudian Yaimin ini sering menchat tetangga itu bahwa dia sering melihat ular itu masuk ke rumah tetangganya dia, kayak langsung ngebakar bola tenisnya. Katanya bola tenisnya itu yang kan ada tempat bola tenis banyak banget, terus dibakar sama Yaimin. Ada tutup sampah dibakar. Maybe buat kita tuh ya itu kan sepele gitu kan, itu niatnya baik Yaimin untuk karena ada ular di situ makanya dia bakar, takut bahaya. Kemudian tong sampahnya dia bakar juga untuk ngebakar ular dan rerumputan yang ada di situ gitu ya. Menurut Yaimin itu niat baik, tapi itu annoying buat tetangganya karena bertahun-tahun dia tinggal di situ nggak pernah ada cerita ular masuk ke rumahnya, apalagi sampai melihat. Iya kan? Nah, ini tetangganya loh yang mengalami. Itu baru satu. Artinya banyak kejadian sebenarnya yang dilakukan Yaimin ini ya memang baru menempati rumah itu sekitaran bulan Maret. Itu tuh membuat beberapa tetangga yang tinggal di situ merasa nggak nyaman. Itu sih. Jadi lagi-lagi ya guys ya, once more aku tidak pernah membenarkan cara Sahara menyelesaikan masalah dengan memvideokan, kemudian berkata-kata kasar dengan cara-cara seperti itu. Saya tidak pernah membenarkan. Justru kamu harus muhasabah diri dari bagian itu. Tapi ya itu guys. Kemudian tentang seksualitas, ini ada buktinya. Apa yang saya sampaikan ini semuanya bisa saya buktikan, cuman memang ada beberapa teman, ada yang kayak di video-video tuh, di VT-VT ku banyak yang komen, tampilin dong buktinya tentang
mengarah pada perilaku, maybe ini saya menduga sebenarnya kalau dari chat-chat yang saya lihat ya, dan video-video yang Yaimim kirimkan ini, saya menduga Yaimim ini memang punya perilaku kelainan seksual. Kalau sebagai awam yang bukan seorang psikolog, bukan seorang psikolog, bukan sarjana psikolog juga saya, tapi memang ada perilaku seksual yang itu tidak umum orang miliki. Kalau biasanya kayak gini guys, lu tuh suka ngirimin video terus lu ngajak orang nonton bareng, itu tuh apa ya, kecenderungannya eksibisionis bukan sih? Atau apa? Jadi kayak apa ya, dia tuh kayak suka ketika orang muji videonya. Ngerti gak sih? Silakan record, it's okay. Karena saya melihat gitu. Karena saya melihat chat saya tuh nggak berani untuk transfer data ya, karena itu tuh ITE guys. Nggak berani kalau transfer data. Tapi saya ngelihat. Jadi menurutku memang perlu ada cek psikolog. Kalau kalian sarankan Mikan Sahara juga harus tes psikolog, tes psikiater, tes psikolog, dua-duanya guys sebenarnya, dua-duanya aja. Karena ya menurut kalian kan bilang juga bahwa Sahara ini ada mengarah ke NPD, minta selalu melakukan pembelaan misal, menurut kalian. Ya dua-duanya sebenarnya harus tes psikolog. Ya ini juga sebenarnya harus tes psikolog gitu kan. Karena dalam hal ini aku tuh mencoba untuk melihat ya memang mengarah ke sana. Jadi kalau yang aku lihat dengan mata kepala sendiri ini, ada kecenderungan ke situ, yang itu kemudian ya aku nggak ngerti juga. Makanya tuh ketika dia tampil dengan citra agamisnya, orang mengeluh-ngeluhkan dia adalah dosen ya, dia dosen di UIN kan, Universitas Islam Negeri Malik Maulana Ibrahim Malang kan. Maksudnya tuh dia di kampus Islam guys, seorang ya kiai, dosen filsafat dan tasawuf ya. Kemudian ketika saya melihat semua itu tuh saya, oh my god. Apalagi dengan beberapa kalimat-kalimatnya dia tuh yang kayak kan video Homer minum Homernya dia kan ada ya. Video Homernya dia ada tuh. Terus pas ditanya, dia menjawab bahwa ya kalau kita minum Homer kemudian membayangkan itu minum air putih, ya itu tidak haram gitu. Terus publik, ya itulah orang bertasawuf gitu ya. Ya itulah cara orang yang paham filsafat ngomong, yang paham tasawuf ngomong. Sekali lagi, aku bukan orang yang paham lebih. Tentu kita masih jauh ilmunya ya dari Yaimim. Tapi itu nggak bener. Itu nggak bener gitu loh. Maksudnya tuh, artinya kan dia punya konsep sendiri gitu ya tentang halal dan haram ini. Karena dia melakukan guys, itu tuh bukan sekedar konsep dalam pikirannya dia, tapi he did it gitu. Dia kayak bener-bener minum khamar. Padahal tuh bahasa itu tuh metafora ya. Metafora itu maksudnya tuh kayak ada nanti tuh di surga itu kalau lu minum air putih tuh rasanya khamar. Karena khamar ini kan di dunia manusia tuh membayangkan sesuatu yang nikmat, memabukkan gitu. Jadi bukan real bahwa di dunia itu khamar itu ketika kamu bayangkan minumnya sebagai air putih itu jadi halal. Nah, kalian bisa bayangkan kan, konsep ini dia terapkan pada hal lain. Misal konsep perilaku seksualitasnya dia yang mungkin menurut standar dia dalam sebagai orang yang bertasawuf tadi, itu tuh adalah hal yang wajar. Nah itu tuh yang kayak aku tidak bisa mengabaikan fakta yang aku tahu sendiri, yang aku lihat sendiri gitu kan. Gak rekayasa sih. Itu nanti kalau dilaporin kan ada uji forensik. Kan ada uji forensik kan di kepolisian. Ada, kalau nggak ada AI. Yang AI itu misal kayak Sahara tuh yang dibilang LC foto sama jujuran yang baju-baju pink gitu ya. Itu tuh uji forensik sekali aja langsung palsu.
Nggak malu sih, saya lebih malu justru ketika saya membiarkan melihat seorang kiai dengan perilaku seksualnya dia yang seperti itu, terus saya membiarkan kalian berpikir bahwa itu beneran ilmu tasawuf. Saya akan lebih malu ketika membiarkan kalian itu mengiyakan bahwa dalam paham tasawuf, tasawuf ini kan paham dalam Islam ya, yang menyampaikan bahwa nggak apa-apa minum khamar, yang penting dalam bayangan kita tuh air putih. Saya justru lebih malu ketika kita membenarkan itu gitu. Itu sih. Jadi saya lebih malu itu. Maksudnya saya dalam konteks itu guys, kayak nggak bisa benerin, kayak nggak bisa mengabaikan itu, kayak apalagi kayak semua orang tuh ya, karena itu tuh ilmu tasawuf, itu tuh filsafat. Aku ngomong ini juga sebenarnya ya Allah, ya mungkin majority I love you gitu ya, itu Islam guys. Ya memang kita tuh nggak bisa menutup mata bahwa orang yang dipanggil kiai, orang yang mengajar paham filsafat tasawuf, itu kita nggak bisa menutup mata bahwa dia bisa menjadi pelaku. Padahal hal yang kita anggap itu tuh salah, itu bisa. Mbak, lagi kalau orang cabul, masa cuma cabul sama seharusnya ada korban lain, tapi nggak ada tuh. Ada korban lain. Ya tadi aku udah ada korban lain. Nanti lihat aja, aku kan nggak bisa, maksudnya karena mereka kan belum ngelaporin ya, karena kemarin itu menimbang, kalau cerita dari, kalau kalian kayaknya juga nonton deh, kalau nggak salah di KDM ada juga, dan di wawancara yang hari ini tuh banyak banget kan ya mereka berdua tuh, termasuk advokatnya Sahara, kan dia bilang bahwa karena dia dari LBH Ansor, jadi awalnya dia mencoba untuk tidak mau melaporkan yang pelecehan seksual ini. Tapi aku bilang, aku juga termasuk orang kayak, maksudnya kalau hal yang lain aku nggak bisa membenarkan itu salah. Tapi menurutku, aku bilang ya seharusnya itu yang dilaporkan. Pelecehan seksual itu yang harus dilaporkan, apalagi korbannya lebih dari satu. Itu jadi ya maybe minggu depan kali ya, minggu depan baru mereka laporin. Tasawuf itu mensucikan diri, menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan celah, apalagi yang diharamkan. Ya itu, ya termasuk haram, termasuk khamar. Dipanggil polisi kok nggak datang? Siapa yang dipanggil polisi nggak datang? Kak, chatnya tanggal berapa? Please jawab kakak. Aku nggak bisa bilang di sini ya guys ya, karena itu bukti. Iya, kasar ke orang tua salah. Saya tuh kalian tanya 1000 kali itu saya akan jawab iya benar. Yang pasti kan Yaimin bilang bahwa HP-nya itu diservis kapan? Ya kan 10 hari. Kan gitu ya. Terus kalian tahu pas Yamin bilang bahwa HP-nya dia diservis, dia di bawah 10 hari. Dicocokkan dengan keterangan Yamin itu nggak sesuai. Yang pasti itu, cuma kan saya nggak bisa mendetailkan di sini ya. Itu nanti soalnya jadi bahan bukti guys. Fitnah kejam loh, iya kejam sangat. Makanya saya nggak mau ngomong apa yang saya nggak tahu. Spill service HP itu nggak pernah terjadi. Apa namanya, intinya apa yang disampaikan Mimi itu tidak sesuai. Apalagi yang dibawa sampai ke Madura, ya kan bahasanya sampai dibawa sampai ke Madura kan ya kalau nggak salah tuh. Jangan deket-deket kamera, hidung gue lu yang ini.
banyak AI bahaya, iya itulah, itu kalian tuntas lah hal-hal itu tuh. Kak Miss, aduh mana tadi ya, astagfirullah, emang kamu lihat sendiri pencabulannya. Searching deh definisi cabul. Oh, semisalkan orang yang kakak bela bersalah gimana? Lah emang saya bilang dia nggak bersalah. Yang video yang dia viralkan itu benar. Saya emang pernah bilang gitu kan? Enggak. Artinya itu konsekuensinya harus dia terima. Misal Yaimim melaporkan BAP, dia periksa, dia bersalah, dia harus tanggung konsekuensinya. Dia harus menghadapi itu dengan gentle, bahwa apa yang kamu lakukan konsekuensinya ada. Kan gitu ya. Kalau dia dilapor, Yamin kan udah laporin kan atas video-video yang dia viralkan, dan ya itu yang intimidatif lah ya, kan udah laporin sama Yamin. Kalau itu laporannya sampai membuat dia menjadi tersangka dan masuk penjara, itu konsekuensi yang harus Sahara terima. Aku nggak pernah membenarkan itu, dan tidak pernah kayak menganggap oh tidak mungkin laporan Yaimim tuh gini. Enggak. Nyerobot lahan orang. Sebenarnya Yaimim juga nyerobot lahan orang, tahu. Tanah yang dia patok, kemudian dia geser geser batas tanah, itu tuh lahan orang. Dan sepertinya orang yang punya juga nggak terima. Ngedatangin podcast padahal nggak ada yang ngundang. Densu ngundang, KDM ngundang. Dan kalau bagusnya KDM, dia independen ya. KDM dia independen, jadi kayak nggak butuh voting dari netizen. Diundang kok. Bukan yang kayak nyari-nyari. Cuma nanti kayak yang baru tayang tuh apa? Cumi-cumi ya kalau nggak salah. Cumi-cumi yang hubungi juga. Barusan tadi itu sebelum mereka ke hotel bandara itu wawancara sama Insert kalau nggak salah ya. Insert itu dikontak kok. Iya, KDM independen. Media itu independen guys, bukan netral. Media pemilik platform kayak misal podcast, apalagi sekelas KDM, sekelas Densu dan lain sebagainya yang namanya udah besar lah, terus independen, beda dengan netral. KDM yang ngundang, tanya aja KDM, karena ya KDM perlu dua pihak, visi pandang dua pihak. Imai jangan terlalu capek. Barang itu sih bisa bahas barang lain ini gara-gara Sahara memang. Sertifikat orang dibawa-bawa bikin malu. Kok sertifikat? Itu kan sertifikat dari Pak Yono. Jadi maksudnya itulah ya kalian. Jadi kan yang dipermasalahkan lahan, biar ngingat lahannya kan. Kalau ngingat lahan ini kan kita nggak bisa oret-oret guys, apalagi ngeklaim. Butuhlah bukti, butuhlah mereka lihat kayak mana garis-garis dan lain sebagainya gitu ya. Pinjamkanlah, itu pinjam, dititipkan ya, memang masih dipegang. Tadi aja ke Jakarta bawa kok, aku ngeliat ya, emang dibawa kemana-mana, bukan hanya banyak bukti itu kayaknya Sahara tuh yang di print itu banyak banget gitu, termasuk jadi guys, kita ini kan di TikTok ya. Jadi sebelum Sahara nge-up di TikTok itu, ternyata Yaimim ini aktif di FB sama status WA. Nah kita kan, aku punya
punya apa sih namanya, kita mungkin semua punya akun Facebook tapi kan nggak aktif ya. Jadi nggak tahu ternyata tuh hebohnya tuh di Facebook duluan sama status-status WA yang ya gitulah. Ya ini kan ternyata orang yang aktif di media ya, bahkan ternyata punya channel YouTube apa. Ini orang yang paham bermain media sosial lah. Dan ternyata sebelumnya dia lebih aktif di Facebook, bahkan komunikasi sama mahasiswanya itu lewat Messenger Facebook. Nah, ternyata di Facebook itu ya itulah, dia bikin status-status yang menyulut sahara apa ya, dimediasi, bikin lagi, dimediasi, bikin lagi. Nah, si Sahara ini ya kan ya, kepancing lah dia. Ternyata dia pakai platform TikTok, upload lah itu barang, viral lah. Cuman yang aku bingung, pas diviralkan pertama orang ngedukung Sahara. Bilang, apa netizen ini ngedukung kelakuannya Sahara kayak gini? Salah, marah kita orang-orang yang kenal dia. Tiba-tiba keadaan berbalik, ya kan? Keadaan berbalik, pang, Sahara yang dibully, ya kan? Lalu salah emang, mana ada benernya kayak gitu. Logatnya keluar, aku bukan orang Medan guys, aku tuh karena kawanku banyak aja Sumatera kali, udah kecampur-campur lah, orang rantau biasa, kawannya dari Sabang sampai Merauke, jadi logatnya kecampur-campur. Sarah, oh iya orang Batam, papanya kerja di Batam. Pengertian tanah wakaf, kamu ngertilah, yang pasti bukan, apalagi lewat lisan ya, itu kan diwakafkan secara lisan, bla 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 bla. Ya aku besok kabur yuk, ya kabur wis. Kasihan terpojok, enggak juga, ngapain terpojok. Aku tuh tidak pernah menyandarkan apa yang aku yakini benar itu berdasarkan kuantitas pendapat netizen, nggak pernah. Dan apalagi kayak walaupun cuman satu orang yang memahami apa yang kusampaikan dan mencoba untuk bisa berdiskusi secara jernih, kemudian ada 1000 orang yang tidak sepakat dan tidak mau mendengar, ya aku I don't care gitu loh. Karena di era post-truth sekarang, di era pasca kebenaran sekarang, kita tuh tidak bisa menyandarkan nilai kebenaran pada kuantifikasi argumen di media sosial. Itu nggak bisa sih. Jadi kayak aku biasa aja, apalagi sampai kayak terpojok apa enggak. Karena ya apalagi kayak orang tuh nggak bisa memahami konteks mana yang sedang kita bicarakan. Oh, itu makin ribet. Jadi aku nggak pernah. Karena iya benar, karena kuantitas pendapat, misalnya kayak Denny Sumargo bikin polling, ya kan, lebih banyak atau lebih sedikit itu nggak ngaruh sebenarnya kalau dia adalah media yang independen gitu. Nah sayangnya Denny Sumargo itu terpengaruh dengan cara-cara begitu yang kayak apa sih yang sebenarnya dia sedang lakukan gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Yang si Denny ya, jadi kayak dia menganggap bahwa mayoritas yang misal di awal, mayoritas yang memoling tidak tayang itu adalah kuantitas yang mewakili, itu adalah argumen terbaik gitu. Kemudian sekarang di polling lagi, lebih banyak yang setuju tayang. Ya pada akhirnya dia hanya
bersandar pada apa yang viral, siapa yang paling akun-akun yang paling banyak untuk mendukung tayang dan tidak tayang. Yang kayak kalau masih tergiring pada like and dislike netizen, ya dia nggak akan bisa jadi media yang independen gitu. Intinya dia mau aman, dia nggak mau nama dia itu di media sosial beresiko pada hal-hal yang bisa merugikan akunnya dia, gitu aja. Makanya terserah dia, emang terserah podcastnya dia. Kan kita nggak pernah maksa juga. Kalau Denny diundang, nggak ditayangin ya monggo, ya kan? Nggak ditayangin ya monggo, gitu. Dia yang punya platform. Enggak sih, nggak berharap juga. Bisa lah tanya. Kalian mungkin kalau kenal Densu, kenal KDM, tanya aja. Pembukaan lahan. Honestly, ya, sebenarnya ya, di Densu itu tanya deh Densu ya. Tanya Densu. Siapa yang dia telepon untuk mengkonfirmasi langsung tentang lahan itu? Karena yang dia telepon itu adalah orang yang punya otoritas atas penggunaan lahan tersebut. Nah, Densu ini tahu. Densu ini tahu. Cuman yang dia tampilkan ya niatnya Densu ya, dari voice note yang dia kirimkan ke Sahara itu adalah kenapa yang dia tampilkan itu hanya permohonan maafnya Sahara ke Yaimin, dan kita tuh tidak pernah mempermasalahkan gitu ya. Karena itu poin penting, yaitu adalah pengakuan. Itu kamu harus mengakui, tidak hanya formalitas, tapi harus benar-benar kamu sadar bahwa itu salah. Nggak apa-apa. Nah, ketika dia hanya menayangkan itu, dia voice note ke Sahara bahwa kenapa dia menayangkan itu, karena dalam konsepnya Denny Sumargo ya, dia hanya ingin mendamaikan, tapi Densu tidak punya perspektif. Kalau Densu punya perspektif yang lebih luas tentang isi pembicaraan dan keseluruhan dari persoalan ini, dan dia sebagai, kalau mau dia disebut sebagai media ya, bukan hanya podcaster, bukan hanya sebagai artis atau influencer, tapi benar-benar dia menjadi media, ya dia harus menampilkan dia harus menayangkan, harus ditayangkan video itu. Tapi ya nggak apa-apa sih. Teman yang ada tuh temannya Sarah malah dukung Pak Mim adik tingkat di Unisma. Gak apa-apa, aku tuh bukan soal dukung-mendukung ya. Aku gak mendukung Sahara ketika dia melakukan intimidasi atau video-video dia. Aku gak mendukung itu. Ini bukan soal, kita tuh bukan supporter guys. Aku bukan supporter, kita tuh bukan supporter. Jadi kalau bahasa pendukung-pendukung ini kan akhirnya kalau kita terjebak pada kata pendukung, ya kita akan meniadakan kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, sehingga kita benarkan semuanya tanpa melihat kesalahan. Jadi bukan mendukung konteksnya. Aku nobody supporter here kan, nggak ada yang jadi supporter di sini. Awalnya justru saya nggak kayak apaan marah. Ini bukan pendukung. Kalau pendukung ya itulah. Kalau bahasanya adalah pendukung, ya kita akan menutup mata pada fakta-fakta selain yang benar tadi, bahwa ternyata ada fakta salah, ada fakta benar, ada dia melakukan kesalahan, ada dia melakukan kebenaran gitu. Apalagi tuh hal-hal yang terjadi di depan kamera ya, itu tuh pasti ada behind the kameranya. Ada ya, memang kadang tuh, apalagi kalau referensi kita tuh hanya dari uploadan, apalagi di upload random ya, yang sekedar muncul di FYP atau yang
wawancara-wawancara di akun A, B, dan C. Intinya apa yang kita nonton, baca dari media lah. Kemudian kita anggap itu hanya, kemudian kita jadikan itu tuh sebagai sumber primer. Itu kan bahaya banget ya. Itulah era post-truth tuh ya. Tantangan, challengingnya tuh di situ tuh, era post-truth. Makanya aku tuh nggak pernah, justru sebelum saya tahu dan melihat apa bukti-bukti apa yang kemudian membuat saya tuh ini nggak bisa dibiarkan gitu ya, itu justru setelah melihat semuanya, bukan hanya sekadar dari video-video. Apalagi kayak mendukung sampai kita balik ngata-ngatain orang gitu ya, apa gitu ya, kayak ya biasa sih sebenarnya gitu. Aku juga menghadapi kontrak netizen itu bukan sekali ini doang sih. Nafsu banget bikin klarifikasi lah, kalian nanya, kalian spam di sini. Padahal tadi saya bikin latar belakangnya hal beda. Masa saya diem doang lihat tanya, lihat komen di sini? Apa sih? Turun guys, iya turun aja. Tinggalin aja. Apa-apa. KDM gak ngundang, malu banget istanya KDM -nya. Kalian tuh apa ya? Bes lah. Emang Mbak menutup mata dengan bahasa sehari yang gak sopan. Absya, kamu baru masuk ya Absya. Diam aja, ada aparat hukum, betul gitu. Kalau yang sifatnya hukum udah dilaporin mah hukum yang bekerja. Cuman kan Yai Mim ini bikin video wawancara di mana-mana ya kan, yang membuat orang tuh pada akhirnya kemana-mana. Akhirnya ini bukan lagi soal lahan ya pada akhirnya ya, ini soal pertasawufan lama-lama gitu ini. Yang upload duluan siapa? Kalau di TikTok Sahara. Tapi kalau bukan di TikTok itu ya Mim. Kalau di TikTok Sahara. Tapi sebelum Sahara upload di TikTok itu ya Mim tuh aktif banget di Facebook guys. Dan aku tuh kayak ngeliat apa namanya, aku kan baru tahu ternyata tuh ya Mim tuh aktif di Facebook. Oh ternyata bapak ini keren juga gitu. Maksudnya itu dengan apa namanya, dengan kesibukannya beliau masih punya akun yang aktif di berbagai macam channel, di YouTube-nya juga kan ya. Di FB nggak naik. Iya, ya Mim bikinnya di FB. Cuma kan sama-sama media sosial ya. Video Agil sama Sahara, justru ada videonya tuh video Yaimim tahu, bukan Agil sama Sahara. Ya ampun, videonya tuh banyak banget tau guys. Aduh, saya tuh makanya tuh setiap ngeliat Yaimim tuh kebayangnya tuh videonya. Mana buktinya? Nggak mungkin dong. Saya dikirimin aja saya nggak mau. Maksudnya itu kan ITE nanti transfer data-data seperti itu. Apalagi tuh ya video apa ya bahasanya, video tidak pantas kan, kan secara hukum nggak boleh itu mentransfer data kayak gitu ITE. Nggak mau juga saya simpen di HP ku. Terus gue percaya sama lu, terus gue harus tampilin gitu, terus gue kena ITE gitu maksudnya. Nggak gibah, aku nggak mungkin berani ngomong kayak gini kalau itu nggak bener.
apa yang aku sampaikan itu ada data, ada bukti. Sarah berarti kena UU ITE dong? Iya, kena. Dua-duanya kena. Sahara, Yaimim kena. Karena Yaimim itu, kalau Yaimim bukan di TikTok. Ada sekarang, kalau yang sekarang ya, perkembangan terkini di TikTok udah banyak tuh yang mengandung fitnah apa dan lain sebagainya. Tapi ITE bukti yang paling real itu justru ketika di WA, di story WA sama Facebook. Kalau itu yang dijadikan bukti sama Sahara. Kalau yang dijadikan bukti sama Yaimim itu yang di TikTok. Jadi sama-sama ITE sih, cuman mungkin penggunaan pasal-pasalnya aja yang beda. Kalau Yaimim bisa jadi pakai pasal berlapis ke Sahara. Karena kan Sahara ITE, belum lagi tuh intimidatif, bullying, kan banyak tuh. Yang pasti Sahara kan kena pasal berlapis dengan apa yang dia lakukan, ya dilaporin apa. Pasti dilaporinya tuh banyak. Ya Sahara juga melaporkan siapa sih? Yaimim juga dengan undang-undang ITE. Tapi buktinya itu di media sosialnya tuh Facebook sama WA. Beda mereka tuh beda menggunakan platform media aja. Kalau Sahara di TikTok ya kan, kemudian viral. TikTok ini kan video-video kayak gitu suka banget tuh ya. Netizen TikTok tuh suka banget video-video kayak gitu. Makanya heran gue, video-video kayak gitu tuh malah didukung lagi kan. Gue bilang, apa orang-orang ini ngedukung video-video kayak gini? Ternyata aku pikir ternyata Yaimim di Facebook coy, gitu kan. Kita ini kan jarang main Facebook ya, kalaupun ini ternyata Yaimim di Facebook. Berarti dua-duanya ITE ini. Itu juga netizen ya, netizen yang kenal Sahara, bukan netizen yang tidak melihat data mencari tahu. Ya saya netizen pengguna media sosial juga, tapi kan saya kenal Sahara, saya melihat data, bukti, dan apapun yang saya ucapkan itu bisa dipertanggungjawabkan. Diam, tidak ada aparat hukum. Ya aparat hukum, cuman kan sudah melebar kemana-mana ya. Makanya juga ini soal lahan lah. Ternyata dibalik soal lahan ini banyak masalah. Gue bilang, waduh. Barang bukti pencurian data. Pencurian data yang mana? Itu kan nanti tinggal dibuktiin aja ya di kepolisian. Kan forensik, uji forensik itu nggak mungkin berbohong. Kalau normal mending diem kah, jangan memperkeruh sana. Kalau yeping terus, yeping bagian mana? Rekam aja, nggak apa-apa. Kalau memang itu semua bisa kupertahankan. Jadi hal yang aku mau sampaikan itu adalah Yaimim ini yang adalah seorang kiai, dosen, kemudian belajar, paham, menguasai, dan ilmunya tinggi tentang filsafat dan tasawuf. Itu tuh berbanding terbalik dengan karakternya dia, berbanding terbalik dengan perilaku dalam kehidupan nyatanya dia. Dan terkait KS, korbannya tuh bukan hanya satu. Di situ, di konteks itulah saya ingin menyampaikan ke publik, sekalipun tertutupi dengan dianggap bahwa saya itu membela Sahara tanpa melihat kesalahan Sahara. Padahal mah ya konsekuensi Sahara kalau dilaporkan Yaimim kemudian itu gol dan dia harus menjalankan konsekuensi hukumnya, itu resikonya Sahara, harus menanggung resiko. Framing apa? Framing anak Yaimim punya perilaku seksual yang tidak ada buktinya. Cuman kan nggak ingat.
Setelah tahu begini, gimana langkah yang akan Anda ambil kalau lihat dari dua perspektif? Kalau saya kalau saya fokusnya di KS. Saya fokusnya untuk sisi hukumnya ya, saya fokusnya di KS. Dan saya minta Sahara itu harus dilaporkan. Kalau soal yang lain, resiko harus dia tanggung. Tapi saya meng-highlight di KS-nya dan itu harus dilaporkan. Karena kalau KS ini tidak dilaporkan, kemudian tidak diproses, orang akan tertutupi fakta bahwa orang yang mengajar agama dan selalu berbicara agama, yang selalu berbicara konsep-konsep tasawufnya itu adalah beneran tidak melakukan kesalahan-kesalahan, yaitu adalah KS. Saya fokusnya di KS, di kekerasan seksualnya. Dan itu ada undang-undangnya, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Rambutmu keribo ya. Aduh, kalian. KS itu verbal apa fisik ya? Macam-macam. Ada yang verbal, ada yang fisik, ada bukan fisik langsung, ada yang fisik, ada yang psikis. Ada, kalau di Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual itu ada 9 jenis kekerasan seksual. Buktinya ada. Dan semenjak ada Undang-Undang TPKS itu, jadi perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual itu ya, itu dia memposisikan keterangan korban itu sebagai bukti. Satu. Kemudian kesaksian orang lain. Dua. Kemudian ada yang namanya forensik psikiatri. Jadi dalam undang-undang, dalam prosedur pelaksanaan undang-undang kekerasan seksual, kamu, pelaku siapapun, kita semua ya, itu tuh bisa diuji melalui forensik psikiatri. Misal si korban menyampaikan kamu tuh pelaku kekerasan seksual. Aduh, bentar. Ini kenapa tiba-tiba muncul? Jadi dalam prosedur pengusutan kasus kekerasan seksual itu ada yang namanya uji atau forensik psikiatri. Dan itu sebagai bukti. Gitu, jadi itu bisa dibuktikan. Jadi dengan adanya undang-undang TPKS sebenarnya kasus KS itu tuh lebih mudah untuk diusut, dan aku justru ngedorongnya di situ. Kalau yang lainnya tanggung resiko dah kalian, gue bilang gitu kan. Mau Yaimi, mau Sahara, kalau dalam case yang lain kalian sama-sama salah, ya udah tanggung resikonya. Kalau Sahara salah, ya tanggung resikonya. Kalau pakai baju orange, begitupun Yaimim gitu. Saya tidak akan masuk pada ranah itu gitu. Kalau ditanya ya tadi saya lebih fokusnya itu di KS. Apalagi kan sekarang itu percaya banget sama Suhara, bagaimana kalau Suhara yang manipulatif. Saya lihat buktinya, yang KS ya, yang kasus kekerasan seksual. Dan saya tahu korbannya bukan hanya Sahara. Udah ada yang berani untuk speak up, melaporkan juga. Karena kan dalam mengadvokasi dan menyelesaikan kasus KS ini, korban itu tidak bisa kita tunjukkan identitasnya, dan korbannya bukan hanya Sahara. Jadi saya mendorongnya justru di KS. Suruhan atau apa biarkanlah nanti ya. Masa kita nyuruh orang, kamu jadi korbannya, kamu berperan dong jadi korbannya KS-nya si siapa namanya, ini Yaimim gitu. Ya apa sih, kalian ini makin kemana-mana guys. Ya enggak lah, kita nggak berani lah kayak gitu.
Apalagi itu di kompleks Depak itu yang jadi korban itu bukan, itu orang-orang yang pendidikannya itu ya nggak mungkin lah kita suruh dia pura ke pekerjaan dan pendidikannya tuh nggak mungkin kita tuh suruh dia pura-pura jadi korban KS. Gak lah. Kata siapa yang upload duluan Pak ya, itu sama-sama bareng uploadnya di tanggal 10 September. Kalian pernah tahu yang di WA? Yang di WA story. Aku tuh di WA story lah, di Facebook, tapi yang paling banyak itu di WA story, guys. Nahan hidung apa sih nahan hidung? Konspirasi, buset. Lu ngomongin ini Freemason gitu jadi konspirasi. Di WA tuh tidak sampai ke publik. Kok tidak WA sampai ke publik? Kalau nomor WA-mu itu ada ratusan, itu bukan itu bukan publik. Itu publik. Jangankan ratusan. 10 orang di dalam kontak HP-mu melihat story-mu, itu publik. Apa sih kalian ini? Bayaran. WA story kan hak pribadi. Dari mana WA story itu hak pribadi? Apa sih? WA story, WA story kamu hak pribadi gimana tuh? WA itu media sosial. Jadi dalam pahamanmu tuh media sosial itu cuma TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, ngono. Media WhatsApp itu bukan. WhatsApp itu sudah menjadi media sosial, bukan sekedar aplikasi chat. Bahkan kan di WhatsApp itu udah ada layanan berita apa dan lain sebagainya. Itu udah channel media sosial. Lulusan ya kecuali kamu privat untuk kamu yang lihat sendiri WA storymu. Nah, kalau bukan pribadi coba lu share WA lu, maksudnya gimana? Kan kita udah kita nge-up story, orang lihat story kita lah, tergantung dari kontak yang kamu simpan dan kamu pertontonkan. Jadi kalau sudah lebih daripada 5 orang itu udah publik. 10 orang, apalagi ratusan orang, apalagi seorang Yaimin ya, pasti kontaknya itu ribuan dong. Itu sama aja ketika followers di TikTok, Instagram atau lainnya tuh kamu followersnya misal 100 orang doang. Terus kamu update story, misal storymu itu akunmu tuh di privat. Yang lihat kan berarti yang cuman berteman denganmu tuh. Yang berteman denganmu itu 100 orang, yang nonton itu ya 100 orang itu misal. Ini media sosial tuh, orang nonton tuh. Pasti kalian storynya emang nyebut nama atau merasa itu lebih kurang apa yang seperti Yaimin bikin lah di sekarang ini gitu kan, melalui kata-kata, video apa. Jangan ditonton biar sepi ya, kalian keluar aja, aku mau ngebahas yang lain. Justru yang nge-share WA tanpa izin itu dua-duanya sama. Kalau masalah nge-share itu dua-duanya sama, nggak ada bedanya. Makanya saya tuh nggak ngurusnya gitu. Bilang KS yang harus dilaporin itu.
Gimana tanggapannya hafalan di tengah semak-semak bawa kasur pula? Ya Imim ya. Aduh, nanti kita bilangnya nyebut ya Imim kiai sesat lagi. Aduh, iya makanya orang-orang ini nggak apa. Masa kalian itu tidak merasa aneh sih bahwa kok warga-warga ini ya punya pandangan yang sama, yang kemudian merasakan ketidaknyamanan kepada Yaimim itu banyak. Kok kalian nggak bertanya-tanya apa yang salah dari Yaimim ini dalam bersosialisasi di situ kan? Ini bukan ngomong yang konteksnya antara Sahara dan Yaimim ya, kan Yaimim udah apa sih namanya tuh, mensomasi warga di situ kan. Akhirnya kan Yaimim versus warga jadinya. Maksudnya kalian tuh nggak bertanya-tanya kenapa warga di situ tuh kok nggak nyaman gitu. Pasti kan ada tindakan-tindakan Yaimim yang membuat tidak nyaman. Fitnah. Iya, kalau yang kita ngomong fitnah, yang Yaimim ngomong tasawuf karena dia tasawuf, berarti kalian percaya. Aduh ya Allah guys. Ya soalnya dikompori koncomu, kamu ke kompor kah? Yo kasihan, aku nggak ke kompor ya. Meleduk nggak kompornya? Katanya nggak nendang, tapi videonya banyak loh buktinya. Kalau yang kalian maksud Sahara itu nggak nyampe nendang, cuman emang kakinya ngangkat. Cuman nggak bisa dibenarkan juga, mau nendang atau enggak tetap salah. Kurang ajar. Sama aja nyebar fitnah ini orang jadi provokator. Fitnah yang mana? Apa yang saya fitnah? Pokoknya kalau udah berani saya sampaikan itu tuh ada buktinya. Pokoknya kalau yang saya sampaikan itu sudah melalui proses verifikasi saya sehingga saya berani ngomong. Kalau yang lain biarlah itu menjadi urusan mereka ya, karena saya nggak mau bilang ya mau soal apapun itu kalau selain KS nggak mau ini, karena ya itu mereka ada salah benarnya masing-masing gitu kan, saling lapor aja wis apa sing masuk penjara duluan gitu kan. BBA gimana? Yuk abang, saya mau bicara BBA ini. Cuma netizen ini ada kejar saya nih gara-gara ngomong Sahara deng Yaimim. Kalau BBA itu tanggal 11 Oktober itu fix ada gerakan di Pulau K Besar itu abang. Insya Allah kalau tidak ada halangan kan dari Jakarta banyak yang balik juga. Jadi insya Allah advokasi Save K Besar tetap jalan dan gerakannya itu 11 Oktober 2025. Semoga tidak ada penundaan sih. Cuman kan kayaknya flyernya udah disebar ya bang ya, jadi tetap jadi sih. Tapi abang jangan salfok sama ini ya, sama komenan-komenan mengecam saya ini. Abang udah biasa lah ngeliat ya kan, nggak sekali dua kali saya dikecam ini kan. Dikecam karena tidak mengikuti arus mainstream, tidak mengikuti pandangan mainstream. Jadi saya tuh sering begini guys, sering dikecam oleh publik apalagi di TikTok karena beberapa kali kejadian saya tuh tidak pernah mengikuti arus pandangan mainstream di TikTok utamanya ya, di publik net atau netizen mana ya. Jadi udah nggak ini. Dah abang jangan inilah, abang jangan salfok dengan itu, bukan komenan tentang BBA bang, itu komenan tentang Sahara dan Yaimim. Yang posisinya ini ya kita ini kan mau nemanin kawan yang lagi kena musibah tuh abang tuh. Kena musibah, dia sedang hilaf, melakukan kesalahan. Ya memang berat itu. Berat kalau kita tuh menemani teman yang dia dalam posisi banyak tidak disenangi dan kelakuannya ini bikin orang marah gitu.
Itu memang resikonya begini. Cuman saya tuh nggak tega bang, maksudnya nggak teganya itu apa ya, ya dia salah dua. Ini saya kayak gini nih melo nanti. Maksudnya tuh kita tuh sering ya dalam hidup itu kita tuh khilaf. Dalam hidup itu kita melakukan kesalahan. Saya yakin bukan hanya saya ya, kalian semua juga pasti kayak, bisa nggak sih, oke saya salah tapi boleh dong temani saya gitu, boleh dong dengerin gitu, kenapa saya hilaf, kenapa saya salah gitu. Ya mungkin saya memposisikan itu kali ya, kayak nggak tega ketika kita ngeliat nggak ada orang yang mau percaya. Kayaknya saya mencoba untuk ngedenger gitu, apalagi benar-benar berdiri di samping teman kita ketika teman kita tuh dihujat gitu. Orang tuh nggak mau mendengarkan POV atau the reason why-nya. Itu sih. Jadi kayak ya sedih, kayak apa ya? Kayak nggak tega aja. Apalagi pas tahu ya aku tuh cukup aktif ya teman-teman. Dalam proses hidupku tuh aku mendampingi banyak teman-teman yang melewati kejadian KS gitu. Dan memang orang tuh gak sedikit nganggap itu tuh sepele. Ya kamu kan cuman dikatain tetekmu gede, ngapain tersinggung. Dan seringkali tuh ya banyak lah, kayak aku tuh bahkan pernah mengalami second trauma itu karena kita tahu kejadian tapi tuh selalu terbayang-bayang gitu loh. Itu second trauma namanya. Cuman kalau dalam kisah Sarah ini, ya pertama aku melihat dia dalam kondisi dimana saat ini tuh harus ada yang ngedenger dia. Ngedenger tuh dalam artian dia bisa mencurahkan emosinya dia. Emosi itu dalam artian tuh perasaan dia, pikiran dia. Dan di sisi lain, yaitu aku tuh cuman gak mau aja sebagai orang yang, ya kita ini kan ya di Indonesia ini kita tuh cenderung susah menerima orang-orang yang paham agama tuh bisa melakukan tindakan KS. Dan aku kayak terganggu aja kalau aku nggak membuka ini ke publik, apapun resikonya gitu. Jangan bawa-bawa agama. Wah ya ini bertasawuf, ya memang dalam agama kan gitu. Jual kesedihan, siapa yang jual kesedihan? Karena ya semoga kita semua itu dilindungi, semoga kita semua itu dilindungi dari perilaku orang yang melecehkan, yang menghina derajat kita dan lain sebagainya gitu. Dan kita belajar dari kasus Sarah dan Yemim itu sebenarnya banyak. Ada yang terlihat, kemudian kita bisa belajar dari yang terlihat. Mungkin teman-teman bisa belajar dari yang terlihat gitu ya. Soal apapun orang tua itu memperlakukan kita, adab diutamakan, al-adabu fauqal ilm gitu ya. Dan kita tuh harus menjaga sopan santun, penghormatan, belajar untuk manajemen emosional, belajar untuk menyelesaikan masalah dengan lebih tenang. Itu hikmahnya. Tapi kita juga harus menjadi publik atau netizen yang kritis juga gitu. Dalam setiap berargumen atau menyimpulkan persoalan itu, ya mencoba untuk nyari tahu aja sih, kayak mau mikir aja sih sebenarnya.
Jangan lihat, bubar. Iya, bubar aja. Saya tuh mau ngomongin ini, Setke besar. Ya kan, apalagi yang aduh. Ya Allah ya, ngomong ada yang ini Setke besar ya, sing ini. Mereka salfok dengan hidung saya lah, saya dikatain LC lah. Lama-lama. Tuhan. Nah, apalagi ada yang nih yang copy paste terus, saya pelototin hidung lah apalah. Iya. Ya mungkin lubang hidung saya lebih gede dari kalian. Nggak makan nggak bela. Nggak makan nggak bela. Maksudnya saya dibayar sehara. Ada. Jangan ikut membuli. Kapan saya membuli? Nggak ada saya membuli loh. Membuli siapa? Membuli Yaimin? Nggak membuli aku loh. Aku ya nggak membuli. Minimal diajakin makan. Alhamdulillah kalau diajakin. Nggak takut di jalan ada yang bun-bun. Masa ada yang mau bunuh sayanya soal kayak gini guys. Kayaknya lebih ngeri pas kita nolak RUU TNI deh. Pas kita gerakan nolak RUU TNI lebih serem lagi. Apalagi speak up soal tambang lebih ngeri lagi gitu. Ancaman pembunuhannya ada. Emang ngurusin kasus ini ada yang bun-bun gitu. Bun-bun itu maksudnya bunuh kan. Kalian ini. Kawal ayo netizen. Apa? Kawal aku apa? Kawal aku di bun-bun. Usir dari mana? Sosok asli pendukung Anies, ya Allah. Mas Anies di bawah-bawah. Apa sih? Lama-lama nanti. Ya apa sih bawa-bawa Anies? Ya wis metu ya metu kan.